Halo, Assalamualaikum. Bulan Ramadan tahun ini, Samsung belum juga ngerem ya. Kemarin saya baru ikutan launching Galaxy M53 5G. Kalau kamu tertarik, saya akan coba taruh linknya di deskripsi juga ya. Yang ini bukan M53, ini adalah M33 5G yang mungkin bisa jadi adalah smartphone dengan Exynos 1280 termurah. Ya, seperti ini kemasannya, tipis seperti biasa, artinya Samsung kembali tidak menyertakan charger ya dalam paket penjualannya. Mungkin bagi sebagian orang yang di rumahnya chargernya yang memang selalu pakai charger bawaan akan jadi masalah karena harus nambah buat beli charger lagi. Tapi sebagian lain yang sudah punya charger kayak saya misalkan sekarang pakai satu charger buat ngecas semua handphone, termasuk buat nyolokin ke wireless charger juga. Malah apa ya, charger juga selama ini tiap kali beli smartphone nggak pernah dipakai. Kalau memang tujuannya buat go green nggak masalah ya. Tapi mungkin kalau bisa buat makan harga lagi juga lebih bagus. Yang ini adalah warnanya hijau. Seingat saya ini ada 3 warnanya. Coklat, hijau, dan biru ya. Kalau saya salah koreksi, tapi yang jelas ini warna hijau dengan RAM 8GB dan storage 128GB. Seingat saya juga harga flash sale-nya itu di 3999. Makanya disebut sebagai smartphone dengan Exynos 1280 termurah. Karena di seri A, Exynos 1280 adanya yang termurah di Galaxy A33 5G yang RAM 6GB itu di 4699 ya. Oke, warna hijaunya udah kelihatan sedikit kece ya. Kita skip dulu. Ini adalah paket penjualannya, isinya ada SIM tray ejector, lalu ini stiker IMEI, dan tadi ada bundling XL ya, perdana. Kemudian di partisi ini biasanya sih ada 2 kitab dan 1 kabel ya. Ya benar, kabelnya Type-C to Type-C. Sekali lagi kalau kamu cari charger, saya akan taruh juga linknya di deskripsi. Chargernya harus yang colokannya Type-C juga ya, kalau mau pakai kabel ini. Kecuali kamu mau beli charger sekaligus kabelnya, nggak masalah. Tapi cari yang support fast charging 25 watt ya buat Samsung ini. Kalau nggak cari yang power delivery, mau yang 45, yang 65 boleh. Yang 25 lah minimal buat ini. Tetap dia ngisinya 25 ya. Kemudian ini dia panduan singkat bahasa Indonesia dan di sini ada kartu garansi serta daftar service center yang banyak. Nah, Samsung juga di tahun ini memang berani ngasih jaminan update software yang lebih panjang ya. Kalau seri A ada yang sampai 4 tahun update softwarenya, 4 generasi dan 5 tahun security update. Kalau seri M bervariasi, ada yang 2 kali update-nya, major update, dengan update security 3 tahun. Kalau M53 5G kemarin saya nanya pas di Zoom, gimana jaminan update-nya, software-nya, sama security-nya. Kalau M53 5G, 3 generasi ya, software update untuk Android dan One UI-nya, serta 4 tahun security update. Buat yang sering gonta-ganti HP kayak saya, mungkin yang setiap tahun atau setahun berapa kali, mungkin tidak terlalu penting, tapi buat pemakaian jangka panjang itu penting. Kenapa? Karena Android ini setiap bulan berkala dia ngerilis patch buat security ya. Dulu sempat ada yang besar tuh patchnya buat security yang masalahnya WiFi. Kalau enggak, nanti Androidnya bisa kenapa-kenapa ya. Ada yang disusupi hacker lah, tapi nggak ketahuan, ada malware dan lain-lain. Makanya penting buat selalu update security patch-nya. Hijaunya kece ya. Dari tadi saya ngomong, pas lihat ke layar, kece banget. Kece asli. Tuh, kalau diginiin rada beda. Tapi ini finishingnya matte. Ya, lebih mewah finishingnya dibandingkan M23 5G yang sekarang lagi saya coba. Dan bedanya di sini, kamera bumpnya ini mirip seri M-nya tahun lalu ya, M22 dan M32. Kalau M23 kamera bumpnya mirip M52. Kalau M33 dan M53 gini, kayak M62 dan M22 dan M32 ya. Jadi seri M punya 2 layout kamera sih sejauh ini ya. Kalau seri A sekarang udah pada seragam tuh layout kameranya, dari tahun lalu kayak gitu. Kalau seri M seperti ini, ada 2 ya. Dan satu lagi di bawahnya ada LED flash, kemudian logo Samsung di situ. Beralih ke sisi kanan, ada tombol power dalam sebuah cekungan yang artinya ini adalah sekaligus berfungsi sebagai fingerprint scanner. Di sini ada tombol volume rocker dan ini dikasih kayak plastik pelindung ya, kayak selotip. Kalau teman-teman nanti nonton video A33 5G saya reviewnya, bisa lihat di situ tiap ngeliatin frame-nya, selotipnya masih ada karena
Biar pas saya lepas lagi itu masih kayak baru ya. Pembeli second saya biar puas lah. Kemudian di sisi atas ada mikrofon kedua buat noise cancellation. Di sisi kiri ada SIM tray. Kita akan coba buka SIM tray-nya. Teng teng teng. Ya, triple card slot ya. Jadi buat yang nggak cukup 128 GB, ini ada tambahan micro SD tanpa mengganggu fungsi dual SIM. Dan SIM tray-nya warnanya hijau juga. Lucu ya. Biasanya SIM tray-nya Samsung itu dibuat dari bahan recycle. Jadi makin go green ya. Kemudian di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm. Di sini ada mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill 6 buah lubang. Ya, nambahin dikit info, kalau di seri A kemarin dijelasin, sistem tray-nya itu dibuat dari bekas jaring ini, jaring ikan. Si plastiknya ya. Jadi biar makin ini di laut, biar makin bebas sampah, dan juga tidak jadi sampah baru di daratan, didaur ulang jadi SIM tray-nya smartphone Samsung yang seri A. Mungkin ini sama. A few moments later. Oke, sudah selesai saya setup. Kita tes sedikit fingerprint-nya ya. Oh ya, instan. Ya, instan ya. Kemudian kita bisa lihat juga layarnya seperti ini. Bezelnya kiri, kanan, dan atas tipis. Yang bawah sedikit lebih tebal, tidak lebay ya. Dan punya Infinity V-Display. Dan panelnya sepertinya ini adalah PLS TFT. Dan kita akan lihat storage-nya yang terpakai berapa. Saya belum connect ke internet, jadi belum download apa-apa. Adanya di sini. Terpakai 26,5 GB, free-nya berarti 101,5 GB. RAM-nya dari 8 GB, available 4,1 GB. Dan ada RAM Plus ya, virtual RAM tambahan, bisa pilih 2, 4, 6, dan 8. By default selalu nyala RAM Plus ini. Kemudian kita akan lihat untuk about-nya. Software. Ini One UI 4.1 full version, bukan yang core. M23 5G juga sama. Android 12 dengan sistem update di Google Play-nya Januari tanggal 1 tahun 2022. Dan Android security patch levelnya 1 Maret 2022. Kemarin M23 sih udah ada software update ya. Sekarang kita boleh connect Wi-Fi buat ngecek software update-nya. Ya, ada software update, besarnya adalah 293 MB dan naik ya level security patch-nya ke 1 April 2022. Sama ada beberapa aplikasi yang diupdate juga, mantap. Baru unbox udah dapat software update, berkala ya, Samsung rajin. Kemudian kita akan lihat bloatware-nya. Biasanya Samsung nggak banyak bloatware-nya. Ini lagi download yang 5 tambahan, S-Lime, AppStation, Lazada, TikTok, dan Twitter. Sebelumnya udah ada Spotify, Facebook, sama Netflix, sama 4 buah aplikasi Microsoft yang tentunya bisa kamu uninstall semuanya ya. Tuh, tinggal pilih di situ. Easy. Kemudian kita lihat kameranya sedikit. Ada mode fun. Seri M ini ada mode fun. Kemudian kameranya ada zoom 2 kali, digital, ada ultra wide. Nah, saya belum tahu ininya, setup kameranya berapa megapiksel masing-masing, jadi kamu bisa cek juga spek lengkapnya di situ. Sisanya ada mode portrait, foto, kemudian video, kita bisa lihat perekamannya. Ada Full HD 60 fps ya, buat yang mau lebih smooth videonya, misalkan buat Instagram Story ada, dan 4K ada di 30 fps. Kalau kamera depan maksimal di Full HD 30 fps. Lalu ada mode apa lagi kira-kira? Pro, single tag, night. Oh, ada single tag ternyata ya. Di M33 ini cuma nggak dimasukin ke menu utama tadi di paling kiri. Bisa diedit kalau kamu mau. Ada night mode juga, makro, panorama, food, super slow motion, dan hyperlapse. Jadi kemungkinan 4 kameranya adalah wide, ultra wide, makro, dan depth. Karena mode portrait juga tetap ada. Dan ini ada mode pro-nya. Oh, mantap. Pro-nya lengkap, bisa atur semua. ISO dari 50 sampai dengan 3200. Shutter speed dari 1/6000 sampai dengan 10 detik. Kemudian exposure compensation juga bisa. Kalau kamu set auto yang lain ya. Oh, udah selesai download softwarenya. Bentar aja. Kita akan segera tutup video ini kok. Ini exposure compensation. Kemudian fokus bisa manual juga. Ada white balance. Dan di sini ada contrast, highlights, shadows, saturation, dan tint. Lalu di sini ada
meteringnya ya. Oke lah, mantap. Mungkin yang belum ada adalah Pro Video Mode aja ya. Sip, sip. Teman-teman kalau tertarik, ini flash sale-nya sebetulnya udah lewat. Tapi semoga masih bisa ditemukan dengan harga promosinya yang kalau nggak salah 3799 atau 399 ya. Saya rada lupa, tapi cek aja link di deskripsi biar lebih jelas lagi dan lebih akurat infonya. Sementara saya akan bawa smartphone ini buat mudik, buat menemani saya di perjalanan, dan juga buat menemani aktivitas di kampung halaman. Mau main game, ngabuburit, foto-foto, dan lain-lain ya. Nanti mungkin habis lebaran baru tayang reviewnya. Ini dia warna hijaunya, kece. Ntar, tadi udah ada bekas sidik jari, kita akan bersihkan dengan lap micro denier dari deniero.id. Teman-teman kalau yang ini ya, biasanya kalau beli second-hand di saya, suka saya kasih lap seperti ini, tapi yang polos, nggak ada logonya. Ini sangat membantu buat menjaga smartphone tetap bersih. Jadi grade-nya itu industrial grade, satu level lah di atas lap kacamata ya bersihnya. Sip, ini dia Samsung Galaxy M33 5G yang ternyata kece banget kalau udah datang barangnya. Hijaunya fresh ya. Saya emang suka hijau belakangan ini, kalau zaman masih muda dulu, sukanya biru. Setelah lebih matang usianya, jadi lebih suka hijau, entah kenapa. Preferensi memang berubah ya. Termasuk juga masalah user experience smartphone, sekarang udah nggak suka ngoprek, sukanya tinggal pakai saja, makanya sering cocok dengan smartphone Samsung ya sekarang ini. Oke lah, thanks for watching, semoga selamat di perjalanan buat yang mudik. Tetap jaga prokes dan selamat bertemu dengan sanak famili dan kerabat di kampung halaman ya. Apa ya? Saya mau ngomong apa ya? Selamat lebaran aja deh, bentar lagi. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.